Assalamualaikum anak-anak soleh dan soleha. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya belajarnya. Pekan ini kita belajar daring lagi nih, tapi jangan pantang menyerah ya. Jangan patah semangat, walaupun daring atau PJJ lagi, kita harus selalu semangat ya belajarnya. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan belajar SBDP tentang karya seni patung. Sebelum memulai belajar SBDP hari ini, masih ingat nggak? Pertemuan pada pekan lalu kita sudah membahas tentang apa ya materinya? Betul sekali, kita sudah membahas tentang tari kreasi daerah dan juga pagelaran tari kreasi daerah. Nah, sebelum kita memulai pertemuan hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca basmalah bersama-sama ya. Membaca basmalah dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini yaitu yang pertama, kalian harus mampu menjelaskan karya seni patung. Yang kedua, kalian juga harus mampu mengidentifikasi jenis-jenis karya seni patung. Dan yang terakhir, kalian juga harus mampu menyebutkan contoh-contoh karya seni patung. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silahkan siapkan dulu buku paket SBDP kalian, catatan kalian, pensil, dan juga penghapus. Silahkan buka buku paket SBDP kalian halaman 40. Kita belajar bersama-sama ya, Teteh. Are you ready? Good job. What do you know? Pernahkah kalian melihat patung? Pasti pernah ya. Di pinggir jalan ataupun di tempat-tempat tertentu pasti kalian pernah melihat patung. Bagaimana bentuk patung? Apa itu patung? Ada jenis apa saja kah pada patung? Bagaimana cara membuat patung? Bahan apa saja yang bisa digunakan dalam membuat patung? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini akan kita jawab bersama-sama melalui video pembelajaran hari ini ya. Simak baik-baik AA dan Teteh. Kegiatan pembelajaran hari ini yang pertama, kita akan belajar tentang mengenal karya seni patung. Yang kedua, pengelompokan karya seni patung. Dan yang ketiga, latihan soal karya seni patung. Kita yang pertama terlebih dahulu, yaitu mengenal karya seni patung. Patung adalah benda 3 dimensi yang menyerupai bentuk manusia, hewan, atau bentuk lainnya yang dibuat untuk tujuan keindahan. Patung merupakan karya seni 3 dimensi yang memiliki ruang dan volume sehingga dapat dilihat dari berbagai arah, baik itu dari arah kiri, kanan, atas, bawah, depan maupun belakang. Orang yang membuat patung disebut pematung. Patung dibuat sebagai hasil ekspresi jiwa pematung. Tujuan penciptaan patung adalah untuk menghasilkan suatu karya seni rupa yang dapat bertahan lama. Bahan-bahan yang bisa digunakan dalam membuat patung yaitu yang pertama, dari bahan kayu. Yang kedua, dari bahan batu. Yang ketiga, dari bahan perunggu. Yang keempat, dari bahan gipsum. Yang kelima, dari bahan emas. Dan yang terakhir, yaitu dari bahan besi. Yang selanjutnya, yaitu yang kedua, pengelompokan karya seni patung. Patung dibedakan ke dalam 3 jenis. Yang pertama, berdasarkan wujudnya. Yang kedua, berdasarkan objeknya. Dan yang terakhir, berdasarkan fungsinya. Kita bahas satu-satu ya. Kita bahas yang pertama dulu. Patung dibedakan atau dikelompokkan berdasarkan wujudnya. Itu ada 3. Yang pertama yaitu patung dada.
Perwujudan karya patung dada ini adalah karya patung yang menampilkan bagian kepala hingga batas dada. Biasanya menggambarkan tokoh-tokoh bersejarah seperti pahlawan atau tokoh terkenal lainnya. Yang kedua, ada patung torso. Patung torso adalah perwujudan karya seni patung yang menampilkan bagian badan dari panggul, pinggang, dada, dan sedikit bagian leher. Yang ketiga, yaitu patung utuh. Patung utuh adalah perwujudan karya seni patung yang menampilkan seluruh bagian badan dari kepala hingga kaki. Dengan kata lain, patung utuh adalah perwujudan karya patung secara lengkap ya, dari atas sampai bawah. Kemudian selanjutnya, yang kedua, pengelompokan patung berdasarkan objeknya. Itu dibagi menjadi dua, yaitu ada figuratif, yaitu karya seni patung yang dibuat dengan menirukan bentuk-bentuk alami, misalnya manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Nah, bentuk ini dibuat secara utuh, namun ada pula yang dibuat secara fragmentasi atau disederhanakan, atau secara stilasi atau digayakan. Yang kedua, ada non-figuratif, yaitu patung jenis non-figuratif merupakan karya seni patung yang dibuat tidak meniru bentuk-bentuk alami. Bentuk non-figuratif ini dapat hanya menampilkan garis-garis melintang atau memanjang, lubang, lekukan, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, pengelompokan patung berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya, patung dapat dibedakan menjadi 6 jenis, yaitu yang pertama, patung monumen. Patung monumen dibuat untuk memperingati atau mengenang peristiwa dan kejadian bersejarah atau jasa seorang pahlawan pada masa tertentu. Yang kedua, patung religi. Patung religi dibuat dengan tujuan sebagai sarana beribadah. Untuk sebagian umat beragama, patung tersebut memiliki makna religius. Yang ketiga, patung arsitektur. Patung arsitektur dibuat dengan tujuan untuk menunjang dalam konstruksi bangunan dan memiliki nilai estetika serta keindahan. Yang keempat, yaitu patung dekorasi. Patung dekorasi ini dibuat untuk menghias bangunan atau lingkungan taman. Yang kelima, patung seni. Patung seni ini dibuat dengan tujuan untuk estetika dan hanya dinikmati keindahan bentuknya. Dan yang terakhir yaitu patung kerajinan. Patung kerajinan ini biasanya dibuat untuk tujuan dijual. Nah, patung ini dibuat oleh para pengrajin. Nah, itu adalah pengelompokan patung-patung berdasarkan wujudnya, objeknya, dan juga fungsinya. Oke, kita coba ya pengelompokan patung berdasarkan objek, wujud, dan juga fungsinya. Let's try together. Yang pertama, coba kalian kelompokkan ini termasuk patung jenis apa ya? Coba lihat, simak baik-baik. Ini gambar siapa ini? Ada yang tahu? Betul, ini gambar pahlawan Patimura. Betul sekali. Nah, ini kalau dilihat berdasarkan objeknya, patung ini termasuk ke dalam patung figuratif. Sedangkan wujudnya itu adalah utuh. Kenapa utuh? Karena dari atas kepala sampai kaki terlihat ya. Kemudian berdasarkan fungsinya, patung ini merupakan patung monumen. Yang kedua, coba lihat, ini termasuk patung jenis apa ya? Kalau misalnya objeknya termasuk figuratif, apa non figuratif?
Betul, patung ini termasuk ke dalam jenis figuratif, sedangkan wujudnya itu torso. Kenapa torso? Karena hanya memperlihatkan dari bagian leher, setengah leher ya, torso itu dari leher, kemudian badannya sebagian, yaitu dari panggul, pinggang, dan juga dada. Dan sedangkan fungsinya patung ini adalah memiliki fungsi sebagai patung seni. Yang terakhir yaitu patung apa ini? Figuratif apa non figuratif? Betul sekali, patung ini termasuk ke dalam patung figuratif. Non figuratif ya, kalau dilihat dari objeknya termasuk patung non figuratif. Sedangkan berdasarkan wujudnya termasuk wujud yang utuh. Sedangkan kalau fungsinya termasuk patung seni. Oke, sampai sini sudah paham tentang pengelompokan patung-patung berdasarkan objeknya, wujudnya maupun fungsinya. Kita lanjut ya, Teteh. Nah, untuk melihat apakah kalian sudah memahami atau belum tentang materi SBDP hari ini, ada tugas ya yang harus kalian kerjakan sendiri. Tugasnya sendiri yaitu kalian silakan buka buku paket kalian halaman 50 sampai 52. Kalian kerjakan bagian A dan juga bagian B. Apabila sudah selesai, jangan lupa foto hasil pengerjaan kalian dengan jelas ya fotonya dan dikirimkan ke Bu Guru ya, ke Ibu Guru kelas A, B, dan C ya, sesuai dengan guru kelasnya masing-masing, oke? Melalui apa? Melalui WhatsApp Japri kalau sudah selesai. Nah, untuk pembelajaran hari ini sampai di sini dulu ya, Teteh. Apabila masih ada yang belum jelas atau belum paham tentang materi hari ini, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Karena malu bertanya sesat di jalan. Yuk kita say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian ya untuk materi tentang karya seni patung ini. Kita ketemu lagi di pekan depan dengan materi yang baru, yaitu tentang teknik membuat patung. Nanti kita akan belajar ada teknik apa saja sih dalam membuat patung. Ya, kita juga akan mempraktekkan cara membuat patung. Oke, sampai di sini. Terima kasih ya dan Teteh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.